Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa, pada kesempatan ini kita akan melihat dan mempraktekkan bagaimana cara pengurusan jenazah. Tapi sebelumnya kami akan kemukakan dulu pepatah, hidup adalah gerak, maka bergeraklah selama hidup. Tapi kalau sudah tidak hidup, tolong jangan bergerak. Karena kalau bergerak, orang yang hidup akan gerak alias akan kabur. Para pemirsa semuanya, kita dari pembukaan tadi, setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Untuk itulah apabila kita menemui orang yang meninggal, bagaimana adab kita mengurusnya. Apabila si A sudah meninggal, maka yang pertama kita pejamkan dulu matanya, pejamkan matanya. Yang kedua, tutup badannya dengan kain sebagai tanda penghormatan. Mungkin kalau di daerah kita pakai kain samping. Yang ketiga, tempatkan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan binatang. Mungkin kalau kita di rumah, ditempatkan di tengah-tengah rumah, akan dilihat oleh semua orang. Selanjutnya, yang keempat, bagi keluarga terdekat atau sahabatnya, boleh menciumnya mayat itu. Tahapan-tahapan ketika jenazah atau mayat sudah meninggal, yang pertama kita sudah pada mafhum semuanya. Satu, memandikannya. Dua, mengkafaninya atau membungkusnya. Ketiga, menyolatkannya. Yang keempat, menguburkannya. Memandikan. Syarat memandikan, satu, mayat itu beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Umpamanya ada orang yang tabrakan tapi cuman ada tubuhnya sedikit, maka yang ada yang dimandikan walaupun sedikit. Yang selanjutnya, siapa yang berhak memandikan mayat itu? Satu, sejenis kelamin. Kalau mayatnya laki-laki, maka yang memandikannya adalah laki-laki. Kalau jenis kelaminnya perempuan, maka perempuan yang memandikannya. Yang kedua, pasangannya. Maksudnya, kalau suaminya meninggal, maka istrinya. Atau sebaliknya, apabila istrinya meninggal, maka suaminya. Atau yang lebih berhak memandikan lagi adalah orang yang termasuk mahramnya. Siapa mahramnya? Ya, kalau ayahnya meninggal, anak-anaknya, adik-adiknya, atau kakak-kakaknya. Atau sebaliknya juga, apabila istrinya meninggal, bisa anak-anaknya, bisa adik ibunya atau kakak-kakaknya. Tahapan memandikan, bagaimana cara memandikan? Satu, tempatnya yang tertutup. Dua, mayat diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Tiga, dipakai kain untuk menutup auratnya sebagai tanda penghormatan. Empat, jenazah disandarkan dan disapu dengan air. Yang selanjutnya, bersihkan mulut dan giginya dengan pakai sarung tangan. Selanjutnya, membersihkan dari kotoran dan najis dan mayat oleh yang hidup, diwudukan, biasa diwudukan, dan mayat itu dibasuh oleh air bisa 3 kali
atau 5 kali. Dan itulah tahapan-tahapan ketika memandikan mayat. Tahapan selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Alat-alat yang dipersiapkan untuk mengkafani jenazah, yang ke-1 kain kafan, untuk laki-laki 3 lembar, untuk perempuan 5 lembar. Yang kedua, kapas. Untuk apa kapas? Kapas digunakan untuk menutupi lubang yang ada di tubuh jenazah itu, seperti lubang hidung, lubang telinga. Yang ketiga yang dipersiapkan adalah kapur barus untuk memberi wangi-wangian kepada mayat. Yang keempat adalah minyak wangi cendana. Para pemirsa yang budiman, dalam mengkafani, bagaimana cara mengkafaninya? Yang pertama, badan mayat diolesi oleh minyak wangi cendana. Setelah itu, siapkan kain kafan untuk laki-laki 3 lembar, untuk perempuan 5 lembar. Yang 5 lembar perempuan terdiri daripada kerudung, baju kurung, 2 helai kain kafan, dan untuk celana dalam. Dan memakai tali. Talinya harus berbilangan ganjil, bisa 3 atau bisa 5. Selanjutnya, mayat diberi kapas pada lubang-lubang tadi dan ditaburi kapur barus. Tahapan selanjutnya adalah menyolatkan jenazah. Jenazah apabila disolatkan jelas disimpan di depan imam. Dan imam berdiri kalau jenazahnya laki-laki di pas kepala, kalau jenazahnya perempuan di pas perut. Apabila jemaahnya sedikit, diusahakan 3 saf atau 3 baris. Mari kita mulai. Yang pertama, berniat dulu. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'mumal lillahi ta'ala. Kalau mayatnya laki-laki, kalau mayatnya perempuan tinggal diganti domirnya. Usolli ala hadihil mayyitati. Setelah niat takbir ke-1, kita membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua, kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu takbir ketiga, itu mendoakan mayat. Apabila mayatnya laki-laki, bacaannya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Setelah itu takbir keempat, membaca doa juga kepada mayat, yaitu bacaannya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'alna fi qulubina ghillal lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Selanjutnya membaca salam, menoleh ke sebelah kanan assalamualaikum dan ke sebelah kiri assalamualaikum. Tahapan terakhir ketika pengurusan jenazah adalah menguburkannya. Para pemirsa yang budiman, yang pertama, kalau menguburkan jenazah secepatnya, tidak menunggu tamu yang jauh atau apa, secepatnya. Yang kedua, liang lahat dipersiapkan dan meluangkannya, melebarkannya liang lahat. Biasanya suka diukur tinggi badan itu si mayat.
Yang ketiga, ketika menguburkannya sebaiknya pada siang hari, boleh malam hari apabila ada dalam keadaan darurat. Yang keempat, boleh menguburkan jenazah dalam satu lubang beberapa jenazah, seperti ketika kejadian pada zaman Rasulullah terjadinya pada perang Uhud, atau di Indonesia yang pernah kita lihat adalah ketika terjadinya tsunami. Setelah itu para hadirin, setelah jenazah diletakkan di liang lahat, maka memakai kayu yang panjangnya kurang lebih 65 cm, atau kalau di bahasa kampung disebutnya kayu padung. Setelah itu kuburan itu diuruk pakai tanah. Setelah diuruk, maka ditinggikan si tanah itu sedikit untuk menandakan bahwa ini ada kuburan. Dan dari ujung ke ujung pakai tanda. Kalau orang kampung menyebutnya itu namanya jahul. Setelah dikubur, para pengantar semuanya berdiri untuk mendoakan jenazah, kecuali kiai atau ajengan yang duduk untuk berdoa. Kenapa? Sebagai tanda penghormatan kepada jenazah. Para pemirsa, setelah kita melihat tayangan bagaimana cara pengurusan jenazah, mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua. Yang pertama, kita jelas kita akan mati. Apa yang dibawa ketika mati hanya kain kafan, karena ke kuburan yang mengantar adalah harta, keluarga, dan amal perbuatan. Harta dan keluarga pulang, yang menemani adalah amal. Maka mari kita perbanyak amal. Yang kedua, ternyata hidup di dunia hanya sementara. Maka mari kita sama-sama siapkan dari kita bekal untuk kita hidup di alam kekal, yaitu di alam akhirat. Karena para hadirin dan para pemirsa, di kuburan juga nanti kita akan ditanya oleh malaikat Munkar sama Nakir, dan kalau kita bisa menjawabnya, kita akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau kita tidak bisa menjawabnya, akan kita mendapatkan siksa kubur. Untuk itulah yang terakhir, mudah-mudahan kita selalu bisa beramal dan beramal untuk mencari dan membawa bekal untuk di akhirat kelak, yang terutama bekal iman dan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.